kader IMM Kota Semarang dan Mas Saleh ya. Mas Saleh itu saya pikir adalah orang yang tepat untuk mengisi acara ini. Karena lama banget. Baik, Mas Mahrus, apakah masih di room? Sepertinya ada terkendala sinyal ya, teman-teman. Ya, mohon maaf, hilang ya tadi. Hilang barusan karena ternyata sinyalnya saya juga tethering di rumah karena tidak ada jaring wifi-nya kalau di rumah mertua. Jadi gini teman-teman sekalian, berbicara tentang gen pemikiran dan metodologi pengembangan kader, saya pikir adalah masing-masing cabang maupun komisariat punya kekhasan, punya budaya yang mungkin tidak sama antara cabang, komisariat maupun daerah yang lain, baik di Jawa Tengah maupun di Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya. Hanya saja begini, kalau bicara tentang gen pemikiran, pertanyaan sederhananya itu seperti yang sudah pernah saya tulis di buku Genealogi Kaum Merah. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh salah satu dosen UMY namanya Pak Ade Ma'ruf Wilasenjaya kalau tidak salah itu. Jadi pertanyaannya adalah bila kader IMM memiliki gen pemikiran, pertanyaannya itu gen pemikirannya siapa? Ini sangat sederhana dan pertanyaan sederhana tapi menokik gitu. Misalnya teman-teman HMI ketika ditanya gen pemikirannya ke siapa, tentu salah satu diantaranya itu adalah Nurholis Majid, kemudian Ahmad Wahid, kemudian Dawam Harjo, dan seterusnya. Nah, sementara misalnya teman-teman kami, gen pemikirannya kepada siapa? Tentu kepada teman-teman Ikhwanul Muslimin, biasanya begitu, yang menjadi bahan referensi atau rujukan bacaan teman-teman kami. Nah, sementara IMM ini bagaimana? Di satu sisi ternyata juga tidak banyak literatur yang membahas atau mendiskusikan berkaitan dengan pemikiran IMM oleh tokoh-tokoh pendiri IMM itu sendiri begitu. Tidak banyak. Artinya bukan tidak ada, tapi tidak banyak, dan memang kelemahan di kita adalah salah satu diantaranya adalah kelemahan dalam hal dokumentasi. Jadi dampaknya adalah kita merasa memiliki missing list bagaimana kemudian gerakan yang kita lakukan, yang kita desain, jadi sebenarnya itu akarnya dari mana. Maka perlu bagi kita melacak genealogi gen pemikiran kita sebenarnya akarnya kemana begitu. Karena dalam satu sisi, sekalipun kita menginduk ke paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah, namun dalam beberapa hal kita memiliki perbedaan dalam konteks kita mendekatkan diri kepada masyarakat yang menjadi objek dari dakwah kita. Misalnya teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa tentu berbeda dengan teman-teman pelajar. Mahasiswa tentu berbeda dengan teman-teman pemuda. Sehingga mahasiswa berbeda dengan teman-teman pemudi misalnya. Sekalipun memang angkatan mahasiswa itu adalah meliputi ketiga hal itu. Tapi persoalannya adalah dinamika gerakan yang berbeda. Nah, disinilah kemudian teman-teman IMM itu merasa perlu kemudian mendesain sebenarnya gen pemikiran IMM itu siapa begitu. Karena
mungkin yang seperti yang sudah saya sampaikan itu, jadi memang tidak banyak pendiri IMM yang menulis tentang IMM secara spesifik sebenarnya berkaitan dengan IMM. Secara spesifik artinya bukan tidak ada. Ada memang beberapa tulisan sepertinya tulisannya Pak Jasman Al-Kindi, kemudian Pak Rosad Soleh juga ada, tapi juga tidak terlalu banyak. Dan generasi setelahnya juga tidak banyak yang menulis. Dan alhamdulillah belakangan cukup banyak yang menjadi penulis di IMM, mungkin setelah ramainya sosial media. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan, memiliki keinginan bahwa IMM itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul dan rapat dan seterusnya, tapi kemudian memiliki risalah pemikirannya sendiri. Nah, ini saya pikir perlu diapresiasi. Berkaitan dengan metodologi genealogi. Jadi kalau genealogi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga saudara. Jadi nasabnya itu. Jadi kita berasal dari keluarga yang mana, begitu. Garis keturunannya yang mana, begitu. Sehingga nanti dapat terlacak sebenarnya itu kita itu bagaimana lahir. Karena selama ini kan kita dicekoki bahwa kelahiran IMM itu salah satu diantaranya karena HMI dibubarkan, begitu. Itu selalu diulang-ulang dan dianggap ada di bukunya Mas Farid Fatoni. Nah, sementara kalau kita baca secara mendalam sebenarnya kaitannya buku yang ditulis oleh Mas Farid Fatoni tentang kelahiran yang dipersoalkan memang tidak terlalu menjelaskan secara detail berkaitan dengan kelahiran IMM karena adanya rongrongan terhadap pembubaran HMI. Dan mau tidak mau misalnya, kalau sekarang itu seandainya misalnya tidak lahir tahun 1964, saya pikir itu dengan adanya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang sekarang sudah 170 lebih, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kelahiran IMM tidak bisa dihindari begitu. Dan inilah yang barangkali perlu kita diskusikan secara bersama-sama, bagaimana sebenarnya dudukan awal, bagaimana IMM itu lahir. Sehingga nanti ketemu titik di mana kemudian IMM itu memang benar-benar lahir begitu. Sama halnya anak itu lahir kan jelas orang tuanya siapa. Misalnya 2 minggu yang lalu istri saya melahirkan. Nah, jelaskan itu anak saya dengan istri saya. Kemudian saya beri nama siapa dan silsilah keluarganya jelas. Sehingga nanti berkaitan, bukan mengatakan dalam konteks ini IMM tidak jelas, sangat jelas, saya pikir sangat jelas. Hanya saja memang berkaitan dengan gen pemikiran. Pemikirannya ini yang kemudian kita perlu diskusi lebih panjang. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan gen pemikiran memang banyak istilah, kalau di buku saya itu menggunakan genealogi. Jadi genealogi kaum merah misalnya. Karena kalau bicara tentang genealogi ya mau tidak mau kita mengikuti apa yang menjadi perspektif di aliran Foucauldian. Jadi Michael Foucault itu. Jadi bagaimana kemudian sejarah itu dianggap sebagai pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Jadi kebutuhan masa kini apa kita itu? Jadi tidak mungkin orang hidup saat ini tanpa ada masa lalu yang melatar belakanginya. Tentu akan ada orang tua, ada orang yang melahirkan, bidan yang membantu, dokter yang membantu, sehingga nanti jelas silsilah keluarganya. Jadi itu. Jadi dalam konteks ini adalah silsilah pemikiran ya, bukan keluarga pemikiran maksud saya begitu. Terus bagaimana dengan metodologi? Metodologi yang akan dipakai oleh teman-teman IMM. Boleh kita menyebut misalnya 3 kompetensi dasar. Boleh kita menyebut trilogi misalnya. Trilogi. Jadi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai yang sangat normatif itu bagaimana kemudian dibawa oleh teman-teman sekalian itu menjadi praksis gerakan. Jadi persoalan sekarang itu kan
teman-teman organisasi mahasiswa itu adalah menurut saya lebih terjebak kepada kekuatan isu, bukan kepada kekuatan metodologi. Kalau isu, kemudian misalnya ada isu tentang pembubaran KPK, tentu akan banyak orang yang akan terlibat di sana, tidak hanya kader-kader IMM. Bisa jadi kelompok-kelompok yang punya konsentrasi atau fokus diskusi tentang pendidikan anti korupsi, atau mungkin fakultas hukum yang memiliki prodi atau konsentrasi tentang tindak pidana korupsi. Nah, IMM ini bagaimana? Kita akan mengikuti isu itu atau kita secara metodologi punya cara dalam meng-create atau sesuatu atau membuat sesuatu sehingga timbul perbedaan. Jadi apapun isunya, kita sudah jelas metodologinya apa. Jadi ini yang sebenarnya yang ideal bagi teman-teman IMM sebenarnya. Iya. Ada yang ini ya. Jadi apapun isunya tidak ada masalah sepanjang metodologinya jelas. Seperti teman-teman misalnya skripsinya menggunakan metodologi menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif atau mixed method misalnya. Teman-teman memilih kan hanya akan memilih satu di antaranya itu atau mau menggunakan yang sifatnya bauran itu, yang mixed method itu. Cuman persoalannya gini teman-teman sekalian. Ketika kita sudah menentukan metodologi yang kita pakai, maka ini akan menjadi ruang bagaimana kemudian sesuatu itu akan dibicarakan dan didiskusikan. Maka dengan adanya LPIK, Lembaga Pengembangan Intelektual Kader itu, kalau saya di buku Genealogi Kaum Merah itu lebih nyaman menyebutnya sebagai creative minority. Jadi creative minority itu adalah bagaimana kemudian sederhananya teman-teman itu punya laboratorium. Sehingga apapun isu yang digunakan, yang dipakai, maka metode yang kita lakukan tetap itu saja begitu. Jadi tidak akan lari kemana-mana. Maka ini yang perlu teman-teman desain. Apakah misalnya dalam dalam aspek paradigma teman-teman itu bagaimana sih melihat fenomena misalnya? Bagaimana kemudian pengayaan metodologi gerakan yang teman-teman lakukan itu seperti apa? Bagaimana kemudian pembentukan karakter maupun gerakan yang khususnya di IMM Kota Semarang. Kemudian bagaimana secara pengayaan wacana kader itu apa yang akan dilakukan. Tentu menurut saya tidak ada salahnya teman-teman IMM Semarang memfokuskan kepada salah satu ya atau salah dua dari 3 kompetensi dasar atau trilogi yang ada di IMM. Misalnya tentang aspek humanitasnya, ya sudah fokus saja ke aspek-aspek humanitas. Bagaimana mengadvokasi masyarakat perkotaan misalnya di Kota Semarang. Ada nggak sebenarnya kemiskinan di Kota Semarang? Atau memang sudah ada orang miskin di Kota Semarang? Ya sudah, berarti tidak akan fokus kepada aspek-aspek kemiskinan. Atau mungkin misalnya, tentu teman-teman yang hidup di Kota Semarang dengan teman-teman yang hidup mungkin di kabupaten misalnya, isunya akan jauh lebih berbeda. Antara teman-teman Kota Semarang dengan teman-teman yang ada di Cilacap tentu sangat berbeda. Karena secara tidak langsung, secara garis struktural, teman-teman itu kan dekat dengan penguasa. Dalam hal ini adalah penguasa provinsi misalnya. Mau demo udah dekat dengan Pak Ganjar misalnya. Cuman persoalannya, kalau hanya demo kemudian diterima oleh Pak Ganjar, duduk bareng, ngopi bareng, kemudian isunya tercapai enggak? Jangan-jangan, oh iya sudah didengarkan, sudah. Habis itu demo sudah pulang. Nah, itu kan bukan target kita sebenarnya. Jadi adalah bagaimana isu, atau kalau isu apapun isunya, kalau metodologinya sudah kuat, saya pikir isu itu hanya mengikuti saja begitu. Jadi hanya bungkusnya saja begitu, tapi produknya itu yang berbeda. Jadi ini yang barangkali dengan adanya LPIK IMM Kota Semarang itu bisa teman-teman lakukan seperti halnya kalau di Sukoharjo itu kan ada Barit Merah misalnya, atau di IMM AR Farudin itu ada Madrasah Intelektual Muhammadiyah atau MIM itu. Nah ini bisa teman-teman gunakan atau apa gitu. Jadi sehingga nanti menjadi kekhasan dari teman-teman IMM
Kota Semarang. Mungkin itu dari saya sekedar pengantar, itu saya biar lebih nanti berdiskusi sehingga nanti juga berbagi dengan Mas Saleh itu. Nanti kalau saya diajak ngomong jam-jam riskan begini ya malah lama nggak selesai ya, makin malam makin ngaco jadinya. Mungkin itu Mbak Moderator saya kembalikan sehingga nanti lebih banyak diskusinya saja sehingga tidak terlalu malam. Ini kan harusnya kita beritikaf ya, tapi beritikafnya di Zoom, itu tidak lagi di masjid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya seperti itu, nggih, Mas. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri kedua kepada Mas Soleh. Saya bacakan CV-nya sebentar. Nama Ahmad Soleh SPD, TTL Cirebon 24 bulan 2 1991, riwayat pendidikan MI Fajrul Islam Jakarta Barat lulus 2003, MTS Nurul Falah Cirebon lulus 2006, MA Al Hidayah Cirebon lulus 2009, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA lulus 2015. Pekerjaan editor Bahasa Harian Republika, Direktur Penerbit Irfani. Karya IMM Autentik 2021, Langgas Berbahasa, Kumpulan Isai 2020, Membaca Aksara Realitas, Kumpulan Isai 2020, Memutus Wabah Pilu Menyemai Benih Rindu, Kumpulan Puisi 2020, Moto Faiza Farohta Fansop. Demikian pembacaan CV dari Mas Ahmad Soleh. Kemudian saya kembalikan ke Mas Ahmad Soleh untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mas Mahrus, senior yang luar biasa, yang jadi referensi saya dalam memahami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pertama-tama saya bersyukur teman-teman kita bisa berjumpa malam ini di dalam suasana yang cukup hangat ya, meskipun secara virtual. Saya juga mengucapkan selamat untuk launching ekspedisi ideologi teman-teman IMM Kota Semarang, yang tahun lalu juga saya jadi salah satu narasumber ya, membedah buku IMM Autentik kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah tahun ini insya Allah cetakan edisi keduanya akan terbit, mungkin bulan depan baru bisa di launching covernya itu kira-kira. Jadi masih di proses finishing di penerbit. Jadi memang kalau saya mungkin malam ini lebih berbicara tentang ideologi. Kalau tadi Mas Mahrus sudah luar biasa berbicara tentang bagaimana genealogi dan bagaimana seharusnya kita memiliki metode dalam mengawal gerakan IMM. Mungkin saya lebih merefleksikan bagaimana ideologi itu sangat penting dalam kita ber-IMM. Mungkin nanti juga saya mengulas sedikit apa yang saya bahas dalam buku IMM Autentik dan yang menjadi keresahan-keresahan kita semua dalam menjalani kehidupan kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang pertama, saya berangkat dari salah satu ungkapan Kunto Wijoyo dalam buku Muslim Tanpa Masjid ya, bahwa di dalam abad ini, di abad 21 ini akan muncul akan lahir generasi baru yang tidak kenal dengan organisasinya, tidak kenal dengan Muhammadiyah, tidak kenal dengan Muhammadiyah, tidak kenal dengan IMM mungkin itu. Nah, mungkin dalam pengertian yang lebih sederhana, mungkin bisa kita maknai bahwa generasi baru itu muncul tanpa mengenal lebih dalam organisasinya. Dia nggak tahu
ideologinya apa, bagaimana paham keislamannya, itu bagaimana dalam melakukan gerakan intelektual dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu poin bagaimana saya berangkat untuk menulis IMM Autentik itu. Jadi IMM Autentik itu jadi satu pintu bagi saya sendiri untuk memahami organisasi yang saat ini tentu saya juga berada di dalamnya. Tuh. Kalau kita bicara ideologi, ya, ideologi itu ibarat sebuah akar, ya, akar, ibarat sebuah fondasi kalau dalam rumah itu. Jadi bagaimanapun bagusnya kita membuat jendela, pintu dan sebagainya, tapi kalau tanpa fondasi yang kuat, suatu saat rumah itu akan runtuh, kira-kira begitu. Begitu juga dengan pohon. Sebanyak apapun buahnya, sebagus apapun pohon tersebut, ketika akarnya tidak kuat untuk menunjang pohon tersebut, maka ketika ada angin dia bisa tumbang dan sebagainya. Nah, ideologi itu seperti itu. Jadi ketika kita menjalani satu organisasi, tapi kita nggak paham ideologinya, atau setidaknya kita tidak punya rasa ingin tahu untuk menggali ideologinya, maka ideologi organisasi itu akan rapuh. Gitu. Baik itu secara gerakan maupun pemikiran. Nah, ideologi kalau kita berangkat dari pengertiannya adalah seperangkat seperangkat pengetahuan atau seperangkat ilmu ya yang mempelajari tentang satu pengetahuan, satu ide, satu gagasan. Gitu. Jadi ideologi itu ibaratnya IMM itu apa? Nah, yang mendasari IMM lahir itu apa? Gitu. Mungkin tadi sudah dibahas tentang trilogi, kompetensi dasar dan sebagainya. Itu menjadi catatan-catatan sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sampai hari ini masih kita pegang, bahkan masih kita kaji seperti apa implementasinya dan sebagainya. Kemudian upaya yang kita lakukan dalam bagaimana menyemai pemahaman kita tentang ideologi itu, salah satunya adalah dengan ruang-ruang diskusi semacam ini. Gitu. Jadi teman-teman di cabang, di komisariat, hari ini saya lihat banyak bertumbuh ruang-ruang intelektual ya. Ada sekolah politik, ada sekolah rakyat ya. Mungkin kalau di Jogja itu yang paling luar biasa madrasah intelektual Muhammadiyah gitu, baret merah dan sebagainya, yang semua daerah hari ini mungkin hampir semua daerah berlomba-lomba untuk membuat ciri khasnya masing-masing, berlomba-lomba untuk membuat wadah yang ikonik menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, hal itu meskipun butuh waktu yang panjang ya untuk membangun satu tradisi atau satu budaya intelektual di dalam ber-IMM, perlu kita sambut dengan baik ya. Salah satunya ekspedisi ideologi ini menjadi salah satu ruang buat kita bagaimana lebih dalam mengenali organisasi yang kita geluti hari ini. Tentu juga kalau kita bicara tentang ideologi di IMM ini, kita memiliki seperangkat identitas, nilai-nilai, semboyan dan lain sebagainya yang mungkin sudah dibahas di dalam bukunya Mas Sani ya, Manifesto Intelektual Profetik, yang sampai hari ini narasinya masih menjadi perbincangan di antara yang memang otentik. Gitu. Jadi ideologi itu pada akhirnya kita bisa melihat sejauh mana kita memahami perangkat-perangkat nilai di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, tentu tidak cuma memahami, tapi juga bagaimana bisa menafsirkan, bagaimana bisa mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau kita
bangga hari ini dengan alma mater merah, tapi nggak tahu arti merahnya itu apa, nah maka kita sedang berada dalam ruang yang mungkin tidak bermakna gitu ya. Simbolnya kita banggakan tapi kita nggak paham maknanya apa gitu. Nah sementara saya pernah bilang di dalam satu forum di Jakarta Selatan waktu itu Milad IMM ke-55 kalau nggak salah, saya bilang bahwa kader IMM itu alma maternya ketika di kampus ya alma mater yang merah itu gitu. Tapi ketika dia berada di masyarakat, alma maternya sudah bukan lagi simbol, tapi bagaimana implementasi dari simbol-simbol itu gitu. Jadi intelektualitas itu apa, humanitas itu apa, religiositas itu apa. Karena di luar sana kita itu dilihat dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bukan apa yang kita banggakan sebagai simbol, gitu, tapi apa yang kita lakukan. Gitu. Ketika kita membantu orang-orang yang kesusahan, misalnya di tetangga-tetangga kita, nah itu kita akan dilihat, oh ini kader IMM, ternyata seperti ini, kayak gitu. Oh kader IMM ternyata memiliki kepedulian yang tinggi, gitu, dan sebagainya. Nah di situ tentu penting bagi kita memahami atau membanggakan ya simbol-simbol dan identitas kita, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mampu berusaha menjadi profil kader yang baik itu di dalam IMM, bagaimana kita mampu menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi tujuan dari IMM autentik itu sendiri pada akhirnya adalah bagaimana kita memaknai nilai-nilai landasan perjuangan kita dan bagaimana kita bisa menerapkan itu semua. Nah, di edisi yang kedua sedikit saya bocorkan bahwa saya membahas tentang dinamika di era digital ya, di era disrupsi. Bagaimana mungkin tadi disampaikan Mas Mafrus bahwa hari ini banyak isu gitu, banyak isu bertebangan di mana-mana. Isu KPK, isu tentang WNA yang masuk ke Indonesia dan sebagainya. Bagaimana sikap dan posisi kita gitu? Apakah kita harus mengomentari semua isu itu? Ya. Apakah kita harus mengecam sana sini misalnya dengan setiap isu yang muncul dan sebagainya? Nah, tentu itu menjadi hal yang penting bagi kita bagaimana menentukan strategi gerakan IMM hari ini untuk mengawal kehidupan bangsa maupun mengawal gerakan IMM kita sendiri. Gitu. Nah, di era disrupsi ini memang kita penting sekali untuk terbuka ya, update terhadap berbagai isu, tapi kita juga mesti tetap berpegang pada akar gerakan kita itu. Nah, akar gerakan kita apa? Ya, akar gerakan itu tadi ideologi, nilai-nilai yang ada, seperangkat nilai-nilai yang ada di dalam Ikatan Masa Muhammadiyah. Jadi kita tidak sekedar menjadi komentator ya, komentator ada isu apa kita komen gitu, kita ramaikan di media sosial, ada isu apa kita ramaikan, kita demo dan sebagainya. Enggak cuma itu, tapi kita berusaha bagaimana dari hal-hal yang semacam itu, isu-isu itu kita kelola dan bagaimana kita bisa menghasilkan satu narasi baru yang mungkin bisa menjadi solusi bagi berbagai persoalan itu. Dan tadi betul sekali kita butuh metodologi ya, kita butuh metode, kita butuh strategi seperti apa. Nah, saya rasa peran semacam itu akan kembali kepada fokus kedaerahan kita seperti apa. Misalnya di Semarang fokusnya seperti apa. Di Jakarta tentu beda lagi. Di Jawa Barat beda lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi poin penting bagi kita bahwa ideologi itu menjadi akar ya gerakan kita dan mesti kita gali secara terus-menerus. Ya. Upaya-upaya untuk itu menjadi penting bagi kita untuk melakukan
untuk memahami, dan pada akhirnya kita bisa memiliki pijakan yang kuat dalam berorganisasi, dalam ber-IMM. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan pada moderator. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab termin 1. Silakan kepada 3 penanya yang ingin bertanya, bisa on mic atau raise hand atau bisa di room chat. Moderator, izin bertanya. Apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Mohon maaf, Kak, suaranya kecil. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ini ada yang raise hand. Utara Setianugraha, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya Kak, ini ingin bertanya, tadi kan yang dibahas di awal dan yang dibahas pemateri kedua tadi juga ternyata IMM ini belum menemukan istilahnya gen pemikirannya tuh. Terus lagi selain itu juga metodologinya belum ada tentang pembahasan yang lebih lagi tentang pembahasan tentang itu. Yang saya tanyakan itu udah ada upaya belum ya untuk kader-kader IMM ini untuk mencari istilahnya gen pemikirannya, metodologinya dan lain-lain gitu. Terus kalau udah ada upaya, terus kira-kira upayanya yang tepat tuh seperti apa ya Kak? Gitu. Mungkin itu aja sih Kak, karena aku juga masih kader baru di IMM. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dahulu? Monggo terserah moderator saja, Mbak. Oh, nggih. Berarti langsung saja nggih. Silahkan untuk ditanggapi dari pertanyaan Mas Utara tadi. Oke, terima kasih Mas Utara. Saya juga dari selatan ini. Utara dan selatan ya. Gini, kalau berbicara tentang gen pemikiran, memang sudah banyak yang sudah dilakukan. Sederhananya begini, tulisan-tulisannya yang ditulis oleh Pak Jasman Al-Kindi di buku Gerakan Mahasiswa, kalau tidak salah itu, bisa menjadi referensi awal bagaimana kemudian melacak berkaitan dengan gen pemikiran IMM. Kemudian yang kedua ada bukunya tentu Mas Fadil Fatone ya, Mas Fadil Fatone, Mas Nur Kozim Agam, kemudian Mas Sani ya. Mas Sani sebenarnya kalau dalam aspek metodologi keilmuan sebenarnya sudah terbahas di bukunya Mas Sani, judulnya Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Jadi tinggal teman-teman baca saja bukunya Mas Sani. Kemudian untuk metodologi sebenarnya juga setelah bukunya Mas Sani, kalau saya lihat itu banyak kemudian kader-kader IMM itu sudah menulis tentang khusus berkaitan tema-tema tentang IMM. Tentu bukunya IMM Otentik, kemudian Genealogi Kaum Merah, kemudian bukunya Akmal, Ketua DPD IMM DIY, kemudian ada
banyak lah saya lihat itu beberapa tulisan berkaitan dengan IMM, sekalipun sampai saat ini saya juga sudah jarang mengikuti jejak bagaimana kemudian sebenarnya sampai mana kajian tentang kajian tentang IMM atau wabil khusus tentang gen pemikiran IMM. Karena yaitu tadi bukan mengatakan tidak ada sebenarnya ada, tapi kurang dalam dan kurang menukik begitu, sehingga itu menjadi satu persoalan yang mendasar. Yaitu tadi persoalan di kita itu kan karena menganggap semua yang ada di IMM sudah ada di Muhammadiyah sebenarnya. Ada dulu peneliti dari Rusia itu melakukan penelitian ke teman-teman IMM di Jogja. Kemudian yang menjadi objek penelitian itu adalah IMM BSKM. Irawan kalau tidak salah ingat dulu itu, Irawan dulu yang menjadi narasumbernya itu. Informannya. Jadi itu kemudian ya datanya tidak ada. Karena kalau datanya tidak ada, larinya kemana? Ya ke Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah perlu memiliki big data sebenarnya berkaitan dengan gerakan ortom yang ada di Muhammadiyah, termasuk diantaranya adalah IMM. Maka kajian-kajian itu saya pikir perlu digelorkan kembali bagaimana kemudian IMM itu tidak hanya sekedar gerakan musiman begitu. Musim KPK dilemahkan, kemudian datang, kemudian ada yang 2 hari inilah ya di PAN, kemudian ikut lagi begitu. Jokowi ngomong apa begitu. Halo? Sepertinya Mas Mahrus terkendala sinyal ya teman-teman. Siap, siap. Ini dilanjutkan ke Mas Soleh dulu, nggak apa-apa Mas, sambil menunggu Mas Mahrus. Izin ya teman-teman. Terima kasih Mas Utara tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan cukup baik. Dan saya rasa yang paling tepat menjawab ini adalah Mas Mahrus tadi ya, karena dia yang melakukan kajian tentang genealogi pemikiran di IMM. Saya mungkin hanya menyambung saja bahwa di era sekarang ya, mungkin beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa narasi tentang IMM, karena kita memang beberapa penulis di kalangan, termasuk tadi ya Ketua DPD IMMDI yang sekarang, Mas Akmal itu, dia menulis narasi tentang pengilmuan IMM. Kemudian di DKI Jakarta ada Bayu Jati Prakoso, dia menulis tentang sukma intelektualisme Ikatan Massa Muhammadiyah. Jadi sebetulnya narasi-narasi intelektual itu jadi upaya bagaimana menggali gen pemikiran di IMM itu sendiri gitu. Cuma yang namanya gen pemikiran bagi saya tidak ada finalitas ya, tidak ada sesuatu yang final gitu. Ya selama itu terus digali ya prosesnya akan terus berlangsung gitu, bagaimana proses menggali itu. Nah, itu juga yang saya singgung dalam buku IMM Autentik, bahwa IMM Autentik itu bukan klaim, bukan sesuatu yang final, bukan klaim final, tapi IMM Autentik itu adalah proses bagaimana kita sebagai kader berusaha terus menggali nilai-nilai yang ada di dalam IMM, termasuk memaknai trikompetensi dasar itu seperti apa, memaknai trilogi itu seperti apa, dan seterusnya kayak gitu. Jadi gen pemikiran dinamika pemikiran di dalam IMM itu sendiri sampai hari ini masih terus berkembang ya, masih terus berlanjut, termasuk buku yang barusan tadi dibedah di IMM Sukoharjo adalah tentang IMM di era 4.0, yang isinya kumpulan tulisan kader milad
IMM 57 tahun. Itu menjadi satu bagian juga bagaimana IMM menggali pemikirannya di era disrupsi gitu. Kemudian kalau masalah metodologi kembali kepada, kalau menurut saya kembali kepada bagaimana kondisi kita di masing-masing daerah gitu. Karena metode yang ditetapkan IMM di Jakarta belum tentu bisa diterapkan di IMM di Jogja, belum tentu bisa diterapkan di Semarang gitu. Di Jakarta misalnya bikin sekolah politik misalnya, karena mayoritas minat terhadap politiknya besar dan tantangan paling besar politik misalnya di Jakarta. Belum tentu itu bisa diterapkan di Semarang gitu. Karena kondisi dan tantangannya berbeda gitu. Nah, maka tugas-tugas untuk bagaimana memformulasikan metodologi itu ya, memformulasikan strategi-strategi gerakan itu, saya rasa itu kembali kepada daerah masing-masing seperti apa gitu. Tapi yang pasti secara umum ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian, ruang-ruang majelis keilmuan itu menjadi satu hal yang mutlak di dalam IMM. Ruang-ruang intelektual itu menjadi satu hal yang wajib ada di dalam IMM. Gitu. Karena tanpa itu, tanpa intelektualisme, ya tanpa intelektualitas, tanpa ruang-ruang diskusi, kita tidak punya wadah belajar dari mana. Gitu. Kita tidak punya tempat untuk merumuskan itu di mana. Gitu. Jadi forum-forum semacam ini, sekolah-sekolah kader itu menjadi hal yang penting bagi kita IMM untuk bagaimana memformulasikan metodologi dalam menghadapi satu masalah. Gitu. Mungkin itu moderator tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ahmad Soleh. Ini apakah Mas Mahrus sudah ada di room? Ya sudah Mbak, tadi terputus, nggak tahu sinyalnya ini. Nggak apa-apa, lanjut saja. Oke, baik. Bagaimana Mas? Masih ada tambahan? Cukup. Sudah terjawab oleh Mas Saleh tadi. Oke, baik. Bagaimana untuk Mas Utara? Apakah sudah terjawab? Oh ya, sudah sih Mbak. Tapi ini yang masih mengganjal itu IMM itu ada nggak sih di pusatnya sana masalahnya tentang big data tadi loh, harus apa ya istilahnya data-data tentang sejarahnya, tentang kader-kadernya itu apakah nggak dihimpun menjadi satu gitu, apa masih belum ada gitu? Karena kalau ada sih pengen akses juga sih, itu sih Mbak. Mungkin bisa dijawab. Oh, baik. Terima kasih Mas. kasih. Saya jawab ya. Silakan. Iya Mas. Jadi untuk masalah big data kader sebetulnya memang ini salah satu kekurangan kita ya, salah satu kekurangan kita. Bukan berarti tidak ada upaya, sebetulnya IMM di periode sekarang ini sudah membuat satu platform yang itu menjadi ruang, bukan ruang, itu menjadi tempat bagaimana kita menyimpan data kader itu. Nah, cuma terkendala banyak hal lah yang saya juga nggak ngerti kendalanya apa itu. Kemudian proses untuk menyatukan big data itu belum juga terrealisasi. Bahkan sampai hari ini saya sendiri belum mendapat akses platform tersebut sudah bisa diakses atau belum gitu. Nah, kalau masalah dokumentasi itu juga tadi sudah disinggung Mas Mahrus tadi di awal ya, bahwa pola kita dalam menyimpan arsip atau dokumentasi juga menjadi sesuatu yang kurang gitu, jadi satu kelemahan yang itu ya sampai hari ini mungkin kalau kita nggak menulis gitu, kita nggak menghasilkan buku, itu kita nggak akan menemukan arsip-arsip tentang IMM itu. Maka saya sangat senang ketika teman-teman di daerah punya karya buku antologi gitu, yang isinya tidak usahlah berbicara sesuatu yang nasional gitu misalnya, bicara saja dalam isu
lingkup daerahnya masing-masing. Itu sangat menarik karena nanti ke depan ketika kita bicara seperti apa IMM di zaman ini, seperti apa catatan sejarahnya, kita sudah punya arsipnya gitu, tanpa harus mencari-cari arsip organisasi dan sebagainya. Nah, tentu di samping itu kita juga mencoba memperbaiki bagaimana dokumentasi organisasi kita itu bisa terhimpun dengan baik, ya. Nah, mungkin di era saat ini upaya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana punya satu platform digital yang di situ bisa diakses oleh seluruh kader, dan itu upayanya sudah ada tapi hasilnya memang belum gitu. Dan itu saya rasa perlu dorongan teman-teman yang mungkin punya basic di bidang itu ya gitu. Karena saya sendiri nggak punya basic di bidang itu, meskipun punya gagasan-gagasan tapi nggak bisa membuat platform, nggak bisa seperti itu ya. Pada akhirnya itu kembali kepada teman-teman yang nanti punya basic di situ dan bagaimana bisa membuat satu platform tersebut sampai benar-benar bisa diakses dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Utara. Bagaimana Mas Utara? Apakah sudah terpenuhi jawabannya? Oke, mungkin sudah, Kak. Sudah. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Huzaim. Silakan untuk bisa on mic terlebih dahulu. Kalau misal masih terkendala, saya bacakan di room chat seperti itu. Sepertinya memang mic-nya yang rusak sepertinya, Kak. Ini jelas nggak, Kak? Jelas? Suaranya terlalu kecil, Mas. Iya, ini sepertinya emang audionya yang sedikit bermasalah. Oke. Iya, perlu di sini atau dibacakan saja? Suaranya masih terdengar tapi kecil. Nanti kalau misal tidak jelas, saya bacakan ulang. Ya, baik. Jadi Mas Ahmad, saya ingin bertanya mengenai perbedaan trik kompetisi dasar dengan trilogi IMM. Saya pernah baca katanya perbedaannya itu trilogi itu merupakan suatu terjemahan dari trilogi IMM ini. Itu apakah benar seperti itu perbedaannya atau seperti apa ya, Mas? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zaim atas pertanyaannya. Kalau kita bicara nilai-nilai dalam IMM itu kan kita memang mengenal trilogi dan trikompetensi ya. Kalau saya secara sederhana membedakannya seperti ini. Kalau trikompetensi itu sifatnya individual, individu itu sifatnya. Karena bicara kompetensi kader. Nah, sedangkan trilogi itu bicara kolektif. Karena kita bicara bagaimana nilai-nilai kita bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam dakwah keagamaan, dalam dunia kemahasiswaan itu. Secara sederhana bisa kita maknai seperti itu. Tapi kalau dari kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang minimal kita punya sebagai kader. Itu kalau kita mau jadi kader yang sesuai dengan profil ideal kader IMM ya kita mesti punya ketiganya gitu. Meskipun pada penerapannya nanti ada yang lebih condong ke humanitas, ada yang lebih condong ke intelektualitas gitu, dan ada yang lebih condong ke religiositas. Pada dasarnya ketiga unsur itu yang kemudian membentuk kita sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dan trilogi itu tempat kita mengaplikasikannya gitu. Kita mengaplikasikan humanitas trikompetensi dasar itu di mana, di masyarakat, di dalam kehidupan mahasiswa, juga dalam dakwah keagamaan kayak gitu. Itu sih penjelasan sederhana yang bisa saya kasih jawabannya. Baik, ya, terima kasih, Mas.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Ahmad Soleh. Bagaimana Mas Huzaim, apakah sudah cukup atau perlu tambahan? Sepertinya cukup. Terima kasih. Mungkin Mas Mahrus Ahmad mau menambahkan terkait pertanyaan dari Mas Huzaim. Terima kasih Mas Huzain ya. Huzaim apa Huzaim ya. Itu gini, yang seperti disampaikan oleh Mas Saleh, jadi menambahkan tadi, yang benar itu bukan kompetisi. Jadi kompetisi itu dengan kompetensi dua hal yang berbeda. Jadi kalau kompetensi, jadi sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga menjadi tolak ukur bagi seorang tersebut itu memiliki kemampuan tertentu. Maka kan ada itu uji kompetensi. Jadi untuk editor misalnya, penulis buku, pembuat jembatan misalnya apa begitulah ya, pemasaran misalnya, itu ada uji kompetensi. Jadi hal yang dikuasai lah kira-kira begitu. Tapi kompetisi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kompetisi itu, saya bukan orang bahasa ya, mungkin lebih tepat masalah ya itu. Jadi kalau kompetisi itu adalah, ya sederhananya kalau dalam IM itu berfastabiqul khairat begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira begitu. Jadi bukan kompetisi. Kadang-kadang begini ya, kalau sudah beda maksud, beda makna memang. Jadi mungkin akan lebih tepat itu kompetensi. Maka kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman di IMM misalnya? Sudah tadi misalnya tentang keagamaan. Ya, jadi keagamaan yang seperti apa? Berarti keagamaan sesuai dengan paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Karena memang kadang-kadang ini ya beda-beda, karena dia bukan berasal dari keluarga Muhammadiyah, maka varian gerakannya cenderung lebih berbeda. Bahkan ada seorang teman yang saya kenal itu, saya tidak ikut Muhammadiyah, tapi saya ikut IMM. Nah ini ada yang begitu tuh. Tapi karena ya mungkin chemistry-nya lebih cocok di IMM sehingga dia tidak ikut di Muhammadiyah, maka sholatnya tetap pakai kunut, ya sudah, enggak apa-apa begitu, itu tidak dipermasalahkan. Bahkan ada salah satu mungkin kader ya, dulu pada saat Rakornas di Manado itu ada salah seorang kader yang dia ikut DAD sampai selesai, tapi agamanya Kristen itu. Itu gimana itu? Itu bagi saya ini apa ini? Jangan-jangan kita malah menjadi mualaf center ya, bagaimana gitu? Itu ya ada baiknya, artinya sebenarnya pemaknaan itu di IMM harus dibawa lebih luas misalnya. Kalau maksud dan tujuan IMM itu kan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, sementara tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini nih, jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara kadernya itu tidak beragama Islam. Tapi karena dia memiliki ketertarikan, memiliki kesamaan visi, chemistry-nya sudah dapat, sekalipun dia agama itu diperbolehkan mengikuti kegiatan yang dia kan tidak ikut di PMKRI misalnya, ya bisa jadi karena dia kurang cocok mungkin untuk dirinya begitu. Nah ini menjadi tanda bahwa IMM itu secara tidak langsung itu inklusif gerakannya. Saya yakin di forum ini tidak semua berasal dari keluarga Muhammadiyah, saya tidak yakin itu, atau berasal dari sekolah Muhammadiyah, atau berasal dari keluarga Muhammadiyah. Di buku Genealogi Kaum Merah itu yang saya survei dulu itu, buku lama ya, tahun 2013-14 itu 65% kader IMM itu bukan berasal dari keluarga Muhammadiyah, bukan berasal dari sekolah Muhammadiyah, bukan berasal dari lingkungan Muhammadiyah.
ya dia berasal dari yaitu Islam Abangan, dari NU misalnya, sehingga ada istilah naturalisasi di IMM itu. Jadi tidak hanya di sepak bola, di IMM ada juga proses naturalisasi. Dan saya juga mengalami hal yang itu. Saya bukan berasal dari keluarga Muhammadiyah, ya sekalipun ya nggak apa-apa orang sanksi dengan saya. Hal yang tidak akan bisa dibantah oleh saya adalah saya orang Madura itu pasti NU, dan mau gimana ya sudah, mau diapain, nggak ada gunanya saya menjelaskan itu, ya sudah saya terima saja begitu. Apakah kemudian dengan adanya apa namanya itu ya, dengan adanya KTA kemudian itu menggambarkan diri sebagai di anak IMM, tentu saja tidak begitu. Maka ini harus dilakukan oleh teman-teman IMM. Maka paham keagamaannya juga kita juga inklusif, bukan tidak eksklusif. Tidak melakukan kajian-kajian tertentu yang kemudian hanya diikuti hanya kelompok orang, kemudian dia menjadi pengantin, bukan pengantin. Dalam konteks ini adalah pengantin yang ngebom-ngebom itu. Dalam konteks kemahasiswaan, ya juga kita terbuka. Dan IMM jangankan orang lain yang menjadi penguasa, bahkan kader IMM menjadi penguasa, ya ada yang di demo juga begitu. Ada yang juga begitu. Ya sudah, artinya kita juga terbuka. Dan aspek kemanusiaan saya pikir tidak perlu diragukan karena banyak teman-teman IMM terlibat dalam kegiatan filantropi yang ada di semua, misalnya penggalakan donasi kemudian disalurkan kepada Lelismo, ada bencana terlibat dalam aktif yang dilakukan oleh MDMC, ya sama. Jadi pada akhirnya saya pikir IMM itu harus dibawa ke sana. Nah, ketika ingin membawa itu harus metodologi. Jadi trilogi itu bisa kok dijadikan metodologi. 3 kompetensi itu bisa dijadikan metodologi. Hanya saja bagaimana dalam tahap epistemologinya itu bagaimana, ya jadi sehingga nanti tidak ada ruang antara ini terjadi yang itu agak liberal maupun apa dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu teman-teman lakukan dan perlu teman-teman diskusikan secara bersama-sama. Dan saya rasa ini peluang yang bisa dilakukan oleh IMM, bagaimana teman-teman saya pikir ada banyak teman-teman IMM itu yang sekarang sudah mulai sadar media misalnya. Diskusi hari ini, malam ini, seandainya bisa direkam secara baik, didiskusi secara baik, kemudian dibuat dalam bentuk tulisan, kemudian dikirim ke media. Saya pikir di sini ada Mas Saleh, ada di madrasah digital, kemudian di madrasah digital juga pendirinya juga orang-orang IMM begitu. Atau mana itu Rahma ya. Rahma itu kan juga Mbak Mona itu juga kader IMM begitu. Kemudian IB Time kemudian. Nah, cuman kalau yang IMM kan masih belum terlihat mana yang sebenarnya itu lahir yang digawe oleh teman-teman IMM. Tapi saya lihat itu adalah madrasah digital itu bisa menjadi ruang bagi teman-teman itu untuk mendiskusikan apa yang ada di IMM Semarang, kemudian dicari metodologi seperti apa, kemudian dipublikasikan sehingga seluruh rangkaian yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa terekam secara baik, dilaksanakan secara baik, dan bisa diukur secara baik. Mungkin itu saja, Mbak. Jadi tadi hanya mengkoreksi antara kompetensi dasar sama kompetisi dasar. Ini 2 hal yang berbeda. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Mahrus Amadi. Bagaimana Mas Huzaim, apakah sudah cukup? Cukup, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Bangkit. Silakan untuk on mic. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah saya sampaikan di room chat, ya, mungkin saya bacakan campuran untuk lebih kejelasan. Ini sebenarnya pertanyaan ini terkait dengan ini ya, mungkin pemahaman kader terkait dengan dari kompetensi yang tadi mungkin disampaikan oleh penanya sebelumnya. Ini terkait dengan 3 konsep dari religiositas, integritas, dan humanitas itu sendiri. Apakah ketiga konsep ini apakah masing-masing berdiri sendiri ataukah dari ketiga konsep saling berikatan? Artinya apakah dari misalkan religiositas atau hubungannya dengan integritas ataupun mungkin
kebalikannya atau seperti apa, Mas? Kalau terkait dengan tafsir dari pusat. Oke, terima kasih Mas Bangkit. Kayaknya ini ya, hilang sinyal dia. Gimana, kita tunggu dulu mungkin. Iya, Mas. Atau sambil menunggu kita bisa lompat ke pertanyaan lain dulu seperti itu, nggih? Boleh, boleh. Oke, ini dari Mas Saidin Jaya, silakan untuk on mic. Ya, izin bertanya ya, singkat saja. Terkait ini, ya, saya ingin mengetahui terkait cara yang efektif seperti itu, bagaimana menginternalisasikan ideologi ini kepada kader-kader IMM yang masih awam seperti itu, terutama di Komsat, karena mungkin kalau khususnya di pandemi seperti saat ini ya, karena mungkin kalau hanya sekedar GDAD kan tidak cukup seperti itu, yaitu bisa lewat apa, bahkan terkadang saya pribadi mencoba mengajak meskipun mereka juga slow respon, maksudnya tidak terlalu menanggapi terlalu dalam seperti itu, pun bertanya pun jarang. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Saidin. Silakan untuk Mas Ahmad Soleh dan Mas Mahrus bisa menjawab pertanyaan dari Mas Saidin Jaya. Siapa dulu, Mbak? Silakan boleh Mas Ahmad dulu atau Mas Mahrus dulu. Ini kayaknya Mas Bangkit juga sudah masuk lagi nih. Saya sekalian jawab pertanyaan yang tadi di chat itu. Jadi Oke, apakah trikompetensi dasar merupakan konsep yang saling berkaitan satu sama lain atau konsep yang berpisah antara satu poin dengan poin lainnya? Menurut saya dan menurut literasi yang saya baca tentang IMM bahwa trikompetensi dasar adalah kemampuan paling mendasar yang mesti dimiliki kader IMM yang tentu tidak terpisah satu sama lain. Cuma tadi saya bilang bahwa dalam praktiknya ada yang lebih cenderung ke humanitas, ada yang cenderung ke religiusitas, ada yang cenderung ke intelektualitas. Itu kembali kepada bagaimana kita memilih atau bagaimana mungkin kebiasaan kita dalam memahami satu menjalani suatu organisasi atau menjalani IMM. Ketiganya dalam pandangan saya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa IMM hanya religiusitas saja gitu. Intelektualitas dan humanitasnya tidak sama sekali, misalnya itu tidak bisa. Begitu juga ketika intelektualitas saja misalnya kita menjadi pemikir, menjadi filsuf itu misalnya, tapi kita nggak punya nilai-nilai religius juga tidak bisa seperti itu. Jadi konsep trikompetensi dasar ini merupakan satu kesatuan yang mungkin saya sendiri dalam proses ber-IMM itu sedikit saya cerita bahwa ketika saya masuk IMM, mungkin saya juga sama seperti Mas Mahrus gitu, saya bukan dari keluarga Muhammadiyah, bahkan saya baru kenal Muhammadiyah di IMM gitu. Jadi ketika saya masuk IMM, yang pertama saya temukan, yang pertama membuat saya tertarik adalah gerakan humanitasnya gitu.
Jadi bukan narasi-narasi intelektual di IMM, bukan kajian-kajian keagamaan IMM, tapi yang buat saya tertarik adalah gerakan humanitas. Gitu. Dari sekian banyak gerakan di kampus ya, dari sekian banyak organisasi mahasiswa di kampus, yang terlihat turun benar-benar ke masyarakat adalah IMM. Dan itu yang buat saya tertarik. Jadi pertama di komisariat itu saya masuk ke lembaga di bawah bidang SPM. Itu setiap seminggu 2 kali melakukan kegiatan mengajar anak-anak di pasar, kemudian anak-anak yang putus sekolah di pasar itu, yang ada yang jadi pemulung, ada yang jadi pengamen dan sebagainya. Nah, IMM hadir di situ. Kemudian selain di situ juga mengajar di masyarakat di sekitar kampus, yang mengajak masyarakat di luar itu, anak-anak kecil di luar itu, untuk merasakan bagaimana sih duduk di kursi kampus, bagaimana sih belajar di kampus dan sebagainya. Jadi yang membuat saya tertarik dan masuk IMM itu pertama di situ, pintu awalnya di situ. Jadi dari gerakan ya, dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, baru saya mulai belajar. Periode berikutnya saya baru mulai belajar apa itu konsep pemikiran IMM. Saya mulai membaca buku-buku sejarah IMM, genealogi kaum merah, ya, bukunya Mas Farid Fatoni, bukunya Mas Sani dan sebagainya. Baru saya mulai berbicara soal narasi intelektual di dalam IMM, gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat IMM itu juga seperti parsial gitu ya antara ketiganya ini, gitu. Tapi sebetulnya bukan parsial, itu lebih kepada bagaimana corak, bagaimana tantangan di daerah tersebut atau di komisariat tersebut atau di cabang tersebut, dan bagaimana cara kita berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, gitu. Jadi kembali ke ruang dan waktunya seperti apa, gitu. Mungkin itu. Kalau ya tadi yang pertanyaan kedua, yang selanjutnya apa? Bisa diulang, Mbak? Untuk Mas Jaya, apa pertanyaan bisa diulang? Ini sih singkatnya, cara yang efektif buat menginternalisasikan nilai ataupun ideologi bagi kader-kader yang baru mengenal IMM. Ya, cara yang paling efektif. Saya kalau bicara cara, tentu banyak ya cara pendekatannya seperti apa, kemudian penyampaiannya kayak gimana, di forum apa dan sebagainya. Tapi kalau saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, tadi saya sudah cerita bahwa saya masuk IMM itu bukan karena diinternalisasi ideologi, tapi saya melihat IMM itu real di masyarakat. Gitu. Saya tertarik, baru kemudian saya belajar tentang apa itu IMM, apa itu Muhammadiyah dan seterusnya, sampai pada belajar apa narasi-narasi di dalam IMM itu sendiri seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya kelompokkan mungkin ada 2 pendekatan ya, pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Bagaimana kita menginternalisasi ideologi itu. Nah, pendekatan struktural tentu dengan agenda-agenda kayak ekspedisi ideologi, sekolah kader, kemudian lembaga-lembaga kajian kader dan sebagainya. Itu menjadi upaya-upaya struktural menginternalisasi ideologi. Tapi di luar itu ada juga upaya-upaya kultural yang kita lakukan di forum formal gitu. Jadi kalau dulu saya bahasanya itu ya dakwah itu nggak cuma di masjid tapi juga di warung kopi gitu. Dakwah itu nggak, orang di masjid udah nggak usah didakwahi gitu, mereka sudah realisasinya udah bagus gitu, udah mau ke masjid. Nah yang perlu kita dakwahi di warung kopi misalnya. Dulu bahasa-bahasa kayak gitu sering saya dengar di IMM, dan tidak sedikit juga kemudian kader yang tadinya gemar di warung kopi misalnya, dia ikut aktif di IMM gitu. Dan internalisasi ideologi itu bukan sesuatu hal yang instan. Itu kalau dalam pengertian DAD misalnya, upaya internalisasi itu betul, tapi upaya setelah DAD itu yang kemudian
menentukan apakah proses internalisasi itu bisa efektif atau tidak, bagaimana pendekatan kita, bagaimana metode kita terhadap kader dan sebagainya. Kalau saya sendiri biasanya dalam pola berkomunikasi dengan kader, ini dalam wilayah kultural ya, dalam wilayah kultural biasanya saya mendekati beberapa kader yang kemudian mungkin bisa satu kosan atau bisa membuat satu perkumpulan di luar IMM yang di situ bisa menarik minatnya kader gitu. Itu menjadi upaya-upaya bagaimana mengikat tali emosional kita terhadap kader, dan bagaimana kalau udah emosional kita terbentuk, kita mudah untuk mengkomunikasikan ideologi itu. Dan di IMM setahu saya tidak ada doktrin ideologi ya, tidak ada doktrin. Yang ada adalah dialog ya, dialog yang ada adalah ruang diskusi, yang ada adalah bertukar pikiran antar kader dan seterusnya. Gitu. Jadi ada proses yang enggak sekedar nanti ikut kajian IMM jadi ini misalnya, enggak kayak gitu, tapi ada proses dialog, ada proses komunikasi di dalamnya. Nah, disitulah saya percaya bahwa penerapan ide-ide tentang pendidikan kritis itu adanya di IMM gitu. Jadi kita menganggap kader itu bukan gelas kosong, kita menganggap kader itu adalah subjek yang dia juga punya keinginan, punya harapan di IMM itu mau dapat apa misalnya, dan seterusnya. Jadi memang yang pertama itu perlu kita bangun pola komunikasinya dengan kader seperti apa, kemudian pendekatannya seperti apa, gitu. Kalau itu udah kita temukan, masalah nanti internalisasi ideologi kayak gimana dan seterusnya, itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Bahkan bisa jadi tanpa disadari kita sudah mendoktrin kader itu dengan ideologi IMM. Mungkin itu jawaban yang saya berikan. Mungkin Mas Mafrus bisa memberikan jawaban yang lebih jelas lagi. Terima kasih Mas Bangkit dan Mas Jaya tadi ya. Saya masih terhubung belum ya? Masih, Masuk, Mas. Mas. Masuk. Oh, masuk ya. Oke, yang tadi ya menambahkan oleh Mas Saleh tadi, jadi internalisasi nilai yang efektif, ideologi yang efektif itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang memang agak sulit ya jawabannya, karena ini sudah antara kader yang satu dengan kader yang lain itu memiliki ruangnya sendiri-sendiri yang tidak mungkin akan sama. Hanya saja begini, DAD sebagai fase di mana proses internalisasi nilai itu dilakukan, itu merupakan pintu awal. Jadi tidak mungkin orang yang baru di DAD tiba-tiba itu langsung militan begitu. Itu nyaris tidak mungkin itu. Sementara, halo? Putus-putus nggak suara saya nggak ya? Terdengar jelas, Mas. Oke. Sementara dalam satu sisi, maka dibutuhkan proses pasca DAD. Maka follow up atau rencana tindak lanjut itu harus dilakukan agar proses internalisasi nilai itu tetap bisa berjalan secara baik. Yang efektif seperti apa? Ya tentu memang berbeda dengan organisasi yang lain yang menggunakan pola doktrinasi. Misalnya teroris ya. Yang kalau kelompok teroris itu kan dalam hitungan setengah jam dia sudah habis dicuci otaknya, sehingga dia bisa melakukan tindakan apapun yang kira-kira dianggap melakukan pahala dan seterusnya, dengan iming-iming surga dan seterusnya. Tapi yang ada di IMM ini kan berbeda karena pendekatannya lebih bersifat humanis. Maka
Yang perlu teman-teman lakukan itu adalah membangun intensitas kader. Baik itu yang sifatnya formal maupun non formal. Formal itu adalah misalnya setelah DAD ada follow up, kemudian ada kajian dan seterusnya. Dan sementara yang non formal bisa teman-teman lakukan dengan acara-acara seperti ini nih. Misalnya diskusi, dibawa kemana, dipinjamkan buku, kemudian setelah itu disuruh baca informasi tentang ini dan seterusnya. Itu akan membangun proses internalisasi masing-masing kader. Karena gini, pintu teman-teman masuk IMM itu kan kadang berbeda-beda. Yang kita tahu adalah teman-teman ikut DAD, setelah DAD, nanti ikut follow up, setelah itu menjadi pengurus sudah selesai. Kita tidak pernah memikirkan sebelum dia ikut DAD, ya memutuskan ikut DAD itu kan masing-masing orang memiliki keputusannya yang sendiri, yang berbeda-beda, kayak gitu. Entah karena diiming-imingi apa dan seterusnya sehingga dia ikut kegiatan DAD. Dan ini yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman IMM Semarang, bagaimana kemudian membuat formulasi antara perkaderan formal dengan perkaderan non formal, ya. Kemudian yang berikutnya tadi tentang 3 kompetensi dasar bisa berjalan seiringan atau bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang namanya 3 kompetensi, artinya 3 hal yang harus dikuasai dan harus dimiliki. Jadi sudah jelas 3 ya. Jadi kalau dihilangkan 1 ya berarti kan tinggal 2. Jadi 2 kompetensi. Atau kemudian dihilangkan 2, misalnya berarti kan tunggal kompetensi. Jadi 1 kompetensi begitu. Ya, karena ini 3 kompetensi maka harus dimiliki oleh semua ketiga-tiganya. Nah, berkaitan dengan spesialisasi. Jadi spesialisasi berarti ada hal yang ingin ditonjolkan, ya silahkan memilih di antara ketiga itu. Misalnya humanitasnya yang ingin dikedepankan, ya berarti teman-teman bagaimana membuat program agenda yang dapat menggambarkan tentang keberadaan apa yang disebut dengan humanitas atau intelektualitasnya misalnya. Ya intelektualitasnya ya salah satu di antaranya ini adalah dengan adanya LPIK ini. Ini adalah bagian dari mengembangkan intelektualitas begitu. Jadi ke dunia kemahasiswaan begitu. Ini bisa teman-teman lakukan. Maka ketiganya ini saling terkait satu sama lain, hanya dalam proses masivitas gerakannya bisa jadi berbeda, itu tidak ada masalah. Begitu Mbak yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf ini kayaknya kalau putus-putus ya suaranya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ahmad Soleh dan juga Mas Mahrus Ahmadi. Bagaimana Mas Jaya dan Mas Bangkit, apakah sudah cukup jawaban dari Mas Ahmad Soleh dan Mas Mahrus Ahmadi? Cukup, terima kasih Anda. Oke, baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu seperti itu, maka sesi tanya jawab saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri pada malam hari ini, dan juga Mas Muhammad Ahmad Ahsan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada launching ekspedisi ideologi pada malam hari ini. Halo, terima kasih teman-teman Makrus, Bang Soleh. Ya, Akmal, sehat. Saya tadi ini ikut Zoom-nya yang acaranya DPD itu, tapi karena ini sudah saya pindah ke sini gitu. Saya juga ikut DPD tadi, terus saya lihat ada Bang Soleh di sini, ada Cak Makrus, jadi saya merasa sebagai junior perlu ikut gitu. Ada-ada aja. Oke, mantap. Gimana nih, moderator kayaknya udah mau tutup, baru aja kita mau diskusi-diskusi. Karena keterbatasan waktu seperti itu, Anda. Baik, hadirin sekalian, dari diskusi yang terjadi pada malam hari ini dapat disimpulkan bahwa
Sampai kapanpun ideologi akan terus menjadi pondasi pergerakan IMM, hanya saja ideologi jangan dipahami secara parsial, tapi dipahami secara utuh melalui media-media penelaahan ideologi IMM seperti para penulis buku ideologi IMM kita ini, Kakanda Mahrus Ahmadi dan Kakanda Ahmad Soleh melalui karya-karyanya yang kita pelajari sampai saat ini. IMM Kota Semarang menerjemahkan dan mengejawantahkan wacana ideologi menjadi ekspedisi ideologi dan madrasah ideologi yang ke depan akan menjadi kekhasan IMM Kota Semarang dan Jawa Tengah. Sebelum saya tutup diskusi pada malam hari ini, akan ada sesi penyerahan kenang-kenangan seperti itu. Silahkan. Dan sesi dokumentasi juga ya. Ini sertifikat diberikan kepada Kanda Mahrus Ahmadi sebagai narasumber dalam acara launching ekspedisi ideologi pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang pada hari Ahad 9 Mei 2021. Dan sertifikat diberikan kepada Kanda Ahmad Soleh sebagai narasumber dalam acara launching ekspedisi ideologi pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang pada hari Ahad 9 Mei 2021. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti diskusi ini. Semoga diskusi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Harta semakin hari akan semakin berkurang, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Dari saya sekian, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Untuk teman-teman, sekarang sesi dokumentasi dulu ya, foto bersama. Teman-teman masih semangat kan? Yuk, on cam dulu yuk. Untuk Mas Iksan, selaku operator, gimana, udah siap belum? Oke, saya hitung ya. Ketua IMM Jogja itu diundang juga itu. Mana Akmal. Baik, yuk. Saya hitung ya, 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Baik, acara selanjutnya ialah pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pembacaan pemenang lomba artikel Milad IMM ke-59. Dan pengumuman yang kedua yaitu terkait undangan menulis bagi seluruh kader IMM sekota Semarang yang akan disampaikan oleh Imawati Amil. Monggo saya persilahkan Mbak. Langsung saja. Baik, terima kasih Clara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Mahrus dan Kanda Soleh ya, yang telah memberikan pantikan semangat untuk kita semua. Semoga nanti kita benar-benar bisa merealisasikannya dengan melihat potensi dari masing-masing daerah seperti itu. Kemudian teman-teman, seperti yang sudah kita laksanakan bersama, yaitu lomba
menulis opini seperti itu, yang nanti insya Allah outputnya juga akan kami susun menjadi sebuah produk seperti itu, baik nanti diunggah di media mainstream maupun dibuat antologi seperti itu. Dari lomba semarak milad IMM yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang, kami mohon izin untuk menyampaikan deretan pemenangnya lomba menulis opini, yang semoga ini juga menjadi pantikan semangat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf, sudah terlihat ya untuk presentasinya. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Saya sampaikan pengumuman pemenang lomba menulis opini PCIMM Kota Semarang. Di sini ada 5 besar seperti itu. Di urutan kelima ada Imawan Irfan Nasihul Amri dari PKIMM Paripatetik yang naskah opininya berjudul Meneropong IMM dalam memahami problematika ikatan dalam kacamata ideologi, organisasi, perkaderan, dan gerakan. Kemudian yang keempat ada Imawan Muhammad Musa Aminullah dari pimpinan Komisariat IMM Ibnu Sina yang berjudul IMM dan 1 tahun terakhirnya. Kemudian yang ketiga, selamat kepada Imawati Sarni dari PKIMM Al-Fatih Unimus dengan naskahnya yang berjudul Krisis Identitas Seorang Imawati. Kemudian dari yang kedua, selamat kepada Rashida Reika Dewinta dari PKIMM Az-Zahrawi yang opininya berjudul Indikasi dan Kontradiksi Kader Ikatan. Kemudian yang pertama, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Baik, saya lanjutkan. Share screen-nya belum terlihat ya? Oke, sambil deg-degan dulu ya teman-teman. Mohon maaf karena ada kendala tadi keluar untuk share screen-nya. Baik, untuk peringkat pertama dari lomba opini PCIMM Kota Semarang, dan semoga tetap semangat untuk menulis. Selamat kepada Imawan Ahmad Fauzan Ilfat dari pimpinan Komisariat IMM Jenderal Sudirman UIN Wali Songo dengan artikel opininya yang berjudul IMM sebagai Matahari Pengusir Kabut Hitam Generasi Bangsa. Tema-tema yang diambil oleh teman-teman peserta lomba adalah tema-tema yang berkaitan dengan ideologi, pergerakan, keorganisasian, dan kaderisasi seperti itu. Dan gagasan-gagasan yang muncul semoga memang tidak berhenti pada tulisan saja, tetapi akan terus di-follow up untuk realisasi-realisasi lainnya seperti itu. Selamat sekali lagi pada Imawan dan Imawati atas partisipasinya juga. Untuk teman-teman yang lain tetap semangat. Akan ada event-event selanjutnya terkait menulis dan hal-hal keilmuan lainnya yang akan kami selenggarakan. Nanti bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya akan disampaikan undangan menulis untuk teman-teman semua IMM, kader IMM Kota Semarang yang akan disampaikan oleh Imawan Burhan selaku koordinator Divisi Media dan Propaganda LPIK. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, berkaitan dengan salah satu program dari RPK Cabang, mengundang sekalian untuk menulis tentang segala hal. Nah, karena berhubung malam ini ada launching ekspedisi ideologi, maka kita mulai dengan tema ekspedisi ideologi di episode pertama ini. Yang tadi materinya sudah disampaikan oleh 2 materi. Dan untuk ketentuan masing-masing penulis itu sudah ada di grup WA RPK. Jadi silakan nanti pengurus RPK yang masuk dalam grup WA RPK Sekota Semarang mohon untuk di-share kembali ke grup masing-masing komisariat. Adapun kalau misal ada yang kurang jelas dalam pengumuman tersebut atau pamflet tersebut, silakan tanya kepada personil LPIK yang disimpan kontaknya. Bebas mau tanya ke siapapun, nanti dijawab. Jadi nanti teman-teman tulisan yang dikirim akan dikurasi oleh teman-teman dari LPIK, dan setelah dikurasi nanti teman-teman akan mendapat jawaban. Jawabannya bisa berupa komentar tentang tulisan ataupun tentang saran sebaiknya tulisan itu dikirim kemana. Seandainya ada tulisan yang sudah sangat layak untuk dibaca oleh umum, maka nanti akan langsung diberikan rekomendasi media mana yang cocok untuk tulisan teman-teman. Tapi seandainya tulisan tersebut belum layak untuk dikirim ke media massa, maka nanti akan diberikan catatan-catatan di tulisan teman-teman tersebut. Jadi silahkan kirim tulisan opini tentang materi kita hari ini. Kalau bisa maksimal 1 minggu setelah ini ya. Jadi teman-teman silahkan dikirim, karena kalau terlalu lama nanti terlalu basi untuk dikonsumsi lagi. Begitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan Burhan. Beliau ini yang mengelola terkait perlombaan kemarin ya, terkait bagaimana kita nanti berhubungan dengan media-media di luar untuk publikasi dan lainnya, sehingga kami berharap teman-teman bisa berpartisipasi untuk meningkatkan gairah keilmuan di Kota Semarang terutama, dan nanti semoga memang ada event lagi untuk umum seperti itu ya. Semoga bisa terlaksana. Demikian pengumuman-pengumuman dari LPIK. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Silahkan, Clara. Baik, Mbak. Terima kasih. Acara terakhir adalah penutup. Sebentar. Acara terakhir adalah penutup. Sebelum kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara pada malam hari ini terdapat kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah menghadiri acara launching ekspedisi ideologi Lembaga Pengembangan Intelektual Kader PCIMM Kota Semarang. Sebelum ditutup, kita jargon dulu ya. Bentar. Nanti kalau ya seperti biasa ya, kalau saya ber-IMM, saya tanya diangkat. Oke. 3 kali. Saya mulai ya. IMM. Jaya. 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 IMM. Jaya. Baik, bila bisa bilil haq, asabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih Terima kasih teman-teman semua. teman-teman udah join semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Ditunggu di ekspedisi ideologi yang kedua. Terima kasih atas kehadirannya. Siap, terima kasih.